Apa kabar Permisa? Bersama saya, Emiria, dengan program Optika Sepekan. Untuk Selasa 5 September 2023, beberapa berita akan mengisi ruang publik Anda. Di antaranya, publik masih menunggu sikap politik Partai Demokrat setelah dihianati Anies Baswedan. Kemudian banyak caleg menyiapkan diri dengan berbagai kegiatan ritual. Dan Permisa, berikut Optika Berita Sepekan. Ribut Partai Demokrat tidak berhenti hingga hari ini. Yang paling mutakhir saat Muhaimin Iskandar, Ketua Umum Partai Kebangsaan Bangsa, dilamar secara tiba-tiba oleh Surya Paloh, Partai Nasdem dan Anies Baswedan untuk menjadi bakal calon wakil presiden di laga 2024 nanti. Peristiwa kali ini nampaknya agak menyakitkan, baik untuk Partai Demokrat maupun untuk SBY, apalagi untuk AHY. Kali ini, SBY dan Partai Demokrat secara kasat mata mengeluarkan watak aslinya, yakni baperan. Nampaknya bagi Cikeas, status AHY sudah selevel pacar yang belum dilamar oleh Anies. Karena sudah dianggap pacaran, jika Anies tidak menikah dengan AHY, maka akan berarti sebagai sebuah pengkhianatan. Naasnya, bagi Surya Paloh, Partai Nasdem dan Anies jangankan sebagai pacar, AHY hanya dianggap sebagai gebetan. Jika tidak ada situasi yang darurat, mendesak, terpaksa, mau bagaimana lagi? Tidak ada lagi pilihan, jalan sudah buntu, dan situasi serupa lainnya. Tidak ada keharusan memacari lalu menikahi AHY. Tentu saja sakit. Sebagai manusia, siapapun itu, ditinggal bertunangan oleh orang yang selama ini dianggap sebagai pacar atau setidaknya gebetan pasti menyakitkan. Manusiawi banget. Masalahnya, semua itu terjadi di panggung politik yang justru tidak mengenal kata-kata indah layaknya bagai hubungan percintaan di antara dua insan manusia. Menjadi agak lucu jika Anies Baswedan, Partai Nasdem, Surya Paloh, bahkan Caimin berpikir dan bertindak sangat rasional, sementara Partai Demokrat, SBY, dan AHY justru emosional. Semestinya, Partai Demokrat sudah menghitung sedari awal mengapa Anies tak juga serius dengan sang gebetan. Mengapa Anies terkesan mengulur-ulur waktu, bahkan lebih tepatnya menghindari untuk memberikan kepastian kepada AHY dan Partai Demokrat. Tapi nyatanya yang terjadi, Partai Demokrat dan AHY ketika diberlakukan begitu malah semakin berharap. Walhasil, Caimin mulai kehabisan kesabaran di kubu sebelah. Anies dan Partai Nasdem masuk, lantas konyong-konyong barang itu pun jadi. Dan Partai Demokrat tertiba merasa kesambet petir. Mau raung kesakitan, menjual narasi pengkhianatan, meski tanpa pernah dipacari secara serius oleh Anies sebelumnya. Lantas bagaimana penjelasan hal ini sampai bisa terjadi di era politik kita? Saya kira dua kata saja menjelaskannya. Pertama, ekspektasi tinggi. Kedua, kebaperan tinggi. Walhasil, saat orang mendapatkan jodoh, rasanya seolah kita yang bercerai, meski menikah saja belum. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Marah dan kecewa bukan karena ketumnya tidak menjadi cawapres, tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat ini sesuatu yang fundamental. Kita merasakan dalam hiruk-pikuk politik menuju pemilu 2024, seolah etika, integritas pribadi, dan komitmen politik menjadi tidak lagi penting dan relevan. Dalam konferensi pers, Ketua Umum AHY mengatakan baru saja memimpin rapat pleno DPP Partai Demokrat untuk merespons situasi politik dan meluruskan pemberitaan. Demokrat tidak lagi membahas secara detail dan kronologis tentang kejadian sebelumnya, khususnya nasib koalisi Persatuan dan Perubahan. AHY mengaku memahami kondisi yang terlanjur mendukung koalisi ini, namun mengajak semua pihak untuk sabar menerima. Sebagai Ketua Umum, merasa bangga dan terharu atas kesetiaan semua kader atas ujian dan tantangan. Tidak akan kompromi dengan kecurangan politik. Pada pemilu 2024 seolah komitmen politik tidak relevan, ingin menunjukkan perubahan harus segera dilakukan. Dalam perang saja, aturan dan etika juga perlu diberlakukan. Perang bukan soal menang atau kalah, tapi cara memenangkan pertarungan. Kita sepakat politik secara beretika, yaitu praktek yang tidak menghalalkan berbagai cara.
Sejak awal, Demokrat punya harapan tentang perubahan secara mendasar tentang nilai dan etika. Ini semua perlu kerja keras dan komitmen terhadap yang ingin menuju itu. Ternyata, komitmen menjadi obat yang langka, maka menjadi berbahaya, dan jika dibiarkan menjadi berbahaya akan bisa membentuk karakter bangsa yang tidak bertanggung jawab. Demokrat tidak menyerah untuk menuju etika yang beradab. Sesuai konstitusi Partai Demokrat, penentuan capres dan wapres harus dibicarakan di majelis tinggi partai. Secara sepakat, Partai Demokrat menolak keputusan sepihak untuk mendukung sebuah keputusan politik. Sebab dasarnya adalah trust, atau kepercayaan keadilan dan kesetaraan sebagai titik temu perjuangan. Lebih baik bersepakat untuk tidak bersepakat. Atas kejadian ini, Demokrat akan bergabung dengan koalisi lain yang memiliki kesamaan pandang dan etika politik. Demokrat memberi maaf kepada pihak yang menyakitinya. Kita harus segera move on. Partai Demokrat siap menyongsong peluang lebih baik di depan. Sementara itu, pengamat politik Aven Januar, Demokrat harus melakukan kalkulasi secara matang dalam memilih koalisi agar tidak merasa dirugikan dan dihianati lagi. Menurut Aven, Demokrat lebih cocok membentuk poros keempat dengan merangkul P3, PKS dengan calon AHY Sandi, atau merangkul Golkar, PKS dengan calon Airlangga AHY. Soal menghitung kemungkinan kalah dalam Pilpres, menurut Aven, kontestasi nanti bukan soal kalah menang. Semua paham peluangnya sama. Sebab saat ini, banyak lembaga survei masih menganggap Ganjar, Prabowo dan Anies tidak pernah di atas 35%. Artinya masih ada peluang yang sama antara ketiganya. Poros keempat ini bisa membelah irisan suara antara ketiganya. Bahkan, jika pintar mengolah isu, ada kemungkinan berpeluang masuk putaran kedua. Tim Liputan Optika.id melaporkan. Apakah selamanya politik itu kejam? Apakah selamanya dia datang untuk menghantam? Ataukah memang itu yang sudah digariskan? Kalau soal sikap sudah saya sebutkan berulang kali, saya bisa tegaskan sekali lagi di sini bahwa tidak ada calon atas nama NU. Menurut Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf atau Gus Yahya dalam konferensi pers yang digelar di kantor PBNU, jika ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui, itu sama sekali tidak benar. Karena sama sekali tidak ada pembicaraan dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali tidak pernah ada pembicaraan di PBNU tentang calon-calon presiden. Itu sama sekali tidak benar, karena tidak pernah ada pembicaraan di dalam PBNU mengenai calon. Sama sekali, selama ini sama sekali tidak pernah ada pembicaraan. Karena itu, di luar domain kami sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan, Gus Yahya mempersilahkan setiap partai politik dan capres-cawapres yang akan berkontestasi dengan cara yang baik. Dia mengatakan, PBNU tidak menunjuk atau mendukung calon tertentu dalam pemilihan presiden kali ini. Parpol silahkan berjuang untuk mendapatkan kepercayaan rakyat. Suara warga NU dengan gerbong PKB-nya belum tentu mampu membawa dukungan untuk pendukung Anies. Berdasarkan data, pemilih NU yang memilih PKB jumlahnya tidak signifikan, bahkan jumlahnya kalah jauh dengan PDI Perjuangan. Iskandar mendukung Anies Baswedan dalam pasangan Capres-Cawapres. Data menunjukkan ternyata pemilih NU sebenarnya menyebar ke banyak. Survei pada Agustus 2023, hasilnya pemilih NU menyebar ke banyak partai, tidak hanya ke PKB, tapi ke banyak partai. Bahkan PKB tidak menjadi partai favorit pilihan Nadilin. Pemilih NU yang ke PKB hanya 11,6%. Jumlah ini sedikit di atas Partai Golkar, di mana mendapatkan suntikan pemilih NU sebanyak 11,2%. Jumlah pemilih NU ke PKB ini jauh lebih banyak yang memilih PDI Perjuangan yang mencapai 21,9%. Lalu disusul Partai Gerindra sebanyak 13,6%. Kenapa PKB tidak menjadi favorit pemilih NU? Denny mengatakan hal ini tidak lepas dari sejarah panjang perjalanan PKB, di mana PKB yang memiliki legenda besar yakni Gus Dur yang terlibat konflik dan kekecewaan dengan Muhaimin. Konflik dan kekecewaan ini hingga sekarang masih menjadi riwayat yang terus dihembuskan. Bahkan putri Gus Dur, Yeni Wahid, secara terbuka menyatakan oposisinya kepada Muhaimin. Itu sebabnya mengapa pemilu NU tidak menjadikan PKB sebagai partai utama. Tetap saja sebagian kecil warga NU yang bisa dibawa Muhaimin untuk mendukung Anies. Tetapi jangan lupa juga ada pemilih Partai Demokrat yang secara signifikan memilih pergi dari Anies setelah Partai Demokrat mencabut dukungannya. Tim Liputan Optika.id melaporkan.
Saat pilek kurang dari 6 bulan, sejumlah tempat keramat di Kabupaten Blitar pun mulai didatangi oleh para caleg. Umumnya, mereka melakukan doa maupun kegiatan spiritual dengan harapan bisa meraih kesuksesan di kontestasi pilek 2004 mendatang. Menurut Suhendro Winarso, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Blitar, hampir semua tempat keramat di Blitar, mulai dari candi, pertirtaan, hingga kuburan. Salah satu tempat yang baru saja didatangi oleh caleg jelang pilek 2004 tersebut adalah Telaga Rambut Monte. Dari informasi yang beredar di masyarakat, beberapa waktu lalu sejumlah caleg datang di telaga yang berada di Desa Krisik, Kecamatan Gandung Sari, Kabupaten Blitar tersebut. Di lokasi keramat itu, caleg melakukan ritual mandi di sumber mata air, kegiatan pencucian diri di Telaga Rambut Monte. Juga terdapat sebuah candi yang bisa digunakan untuk peribadahan. Candi Penataran salah satu tempat yang biasa didatangi oleh para caleg. Tempat wisata bersejarah yang merupakan peninggalan kerajaan Majapahit ini dipercaya oleh sejumlah orang termasuk para caleg sebagai lokasi yang cocok untuk melakukan meditasi dan pemanjatan doa. Serta makam Sang Prokamator Soekarno di Bendogerit tidak pernah sepi dari pengunjung yang punya hajat. Mereka datang dari berbagai daerah dengan harapan cita-citanya mengabdi untuk bangsa dan negara tersampaikan. Tim Liputan.id melaporkan.